Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mekanisme pasar menurut Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khotim Nur Cahyani dengan NIM 2019 122 0019 dan rekan saya Novi Sunarwati dengan NIM 2019 122 0011. A. Pasar pada masa Rasulullah. Secara umum, pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mal, plaza, pusat perdagangan, maupun sebutan lainnya. Menurut kajian ilmu ekonomi, pasar merupakan suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran dari suatu barang atau jasa tertentu. Rasulullah SAW yang notabene merupakan bisnismen, demikian juga beberapa sahabat yang dikenal sebagai saudagar, melakukan aktivitas berdagang mengikuti mekanisme pasar yang berjalan saat itu. Rasulullah menggunakan sistem mudharabah atau musyarakah. Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya, maka nilai moralitas harus ditegakkan, yaitu persaingan yang sehat. Berdasarkan persaingan sehat, mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan atau monopoli. Monopoli dapat diartikan setiap barang yang penahannya akan membahayakan konsumen dan orang banyak. Yang kedua adalah kejujuran atau honesty. Kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan atau penipuan dalam bentuk apapun. Selanjutnya adalah keterbukaan serta keadilan. Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya. B. Pasar dalam pandangan sarjana Muslim. Yang pertama, evolusi pasar menurut Al-Ghazali 1058 sampai 1111 Masehi membahas topik-topik ekonomi termasuk pasar. Dalam magnum opusnya, ia telah membicarakan barter dan permasalahannya. Pentingnya aktivitas perdagangan dan evolusi terjadinya pasar, termasuk bekerjanya permintaan dan penawaran dalam mempengaruhi harga. Yang kedua, pemikiran Ibu Tamiyah membahas pada masalah pergerakan harga yang terjadi pada waktu itu, tetapi diletakkan dalam kerangka mekanisme pasar. Secara umum, beliau telah menunjukkan the beauty of market atau keindahan mekanisme pasar sebagai mekanisme ekonomi. Di samping segala kelemahannya, faktor permintaan dan tingkat harga. Ibnu Tamiyah berpendapat bahwa kenaikan harga tidak selalu disebabkan oleh ketidakadilan dari pedagang atau penjual, sebagaimana banyak dipahami orang pada waktu itu. Naik turunnya harga disebabkan defisiensi dalam produksi atau penurunan terhadap barang yang diminta atau tekanan pasar. Dalam kitab fatwanya, Ibnu Tamiyah menjelaskan faktor yang mempengaruhi permintaan dan tingkat harga, yaitu 1. Keinginan orang terhadap barang-barang seringkali berbeda. Yang kedua, jumlah orang yang meminta juga mempengaruhi harga. 3. Harga dipengaruhi oleh kuat atau lemahnya kebutuhan terhadap barang itu. 4.
harga juga akan bervariasi menurut kualitas pembeli barang. Yang kelima, tingkat harga dipengaruhi oleh jenis atau uang yang digunakan dalam transaksi jual beli. C. Pengertian kekuatan pasar menurut ekonomi Islam. Permintaan elemen yang menggerakkan pasar ditentukan oleh faktor penentu permintaan, yaitu 1. adalah harga, yang kedua adalah pendapatan konsumen, ketiga adalah selera, yang keempat ekspektasi, dan yang kedua adalah penawaran. Penawaran produsen dipengaruhi oleh faktor yang pertama adalah maslahah, yang kedua adalah keuntungan, dan yang ketiga adalah harga. Grafik kurva penawaran adalah jika penawaran semakin meningkat, maka harga akan cenderung menurun. D. Keseimbangan pasar. 1. Keseimbangan adalah suatu situasi di mana sebuah kekuatan yang ada dalam pasar, permintaan dan penawaran berada dalam keadaan seimbang, sehingga setiap variabel yang terbentuk di pasar, harga dan kuantitas sudah tidak lagi berubah. Dari kurva tersebut, dapat kita lihat titik pertemuan kedua harga tersebutlah yang disebut dengan harga keseimbangan pasar. Harga keseimbangan pasar dapat diartikan sebagai harga yang terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan penawaran. Apabila harga keseimbangan ini telah tercapai, maka titik keseimbangan tersebut akan bertahan lama. Biasanya, titik tersebut akan menjadi patokan pihak pembeli dan pihak penjual dalam menentukan harga suatu barang. 2. Perubahan berasal dari sisi penawaran. Pada bagian ini akan dibahas dampak yang ditimbulkan pada keseimbangan pasar jika terjadi perubahan pada faktor-faktor yang berada pada sisi penawaran. Sebagai contoh, akan diambil penurunan yang terjadi pada harga input produksi. Penurunan tersebut akan meningkatkan jumlah keuntungan per unit, karena biaya produksi turun sementara harga pasar tetap. Yang ketiga, perubahan berasal dari sisi penawaran dan permintaan. Perubahan yang ada bisa terjadi pada kedua belah sisi, yaitu penawaran dan pendapatan. Misal, terjadi kenaikan pendapatan di sisi permintaan dan terdapat perubahan teknologi di sisi penawaran, maka akan terdampak pada tercapainya keseimbangan pasar yang baru dan jumlah barang yang ditransaksikan pun akan mengalami perbedaan. E. Peranan pemerintah dalam mengontrol pasar. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjalankan fungsi al-hisbah yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Al-Mawardi mendefinisikan al-hisbah sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara tujuan al-hisbah menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan atau al-ma'ruf dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan al-munkar. Nabi menghendaki terjadinya persaingan pasar yang adil di Madinah. Untuk itu, beliau menerapkan sejumlah aturan
agar keadilan itu bisa berlangsung. Di antaranya, melarang talaki rukban, yakni menyongsong khalifah di luar kota. Dengan demikian, pedagang mendapat keuntungan dari ketidaktahuan khalifah yang baru datang dari luar kota terhadap situasi pasar. Kedua, mengurangi timbangan dilarang. Karena itu berarti barang yang dijual dengan harga sama tetapi jumlah sedikit. 3. Menyembunyikan cacat barang dilarang. Karena itu berarti penjual mendapat sejumlah harga baik dari barang yang buruk. Keempat, dan sejumlah larangan lain agar terciptanya pasar yang adil di lapangan. Terima kasih sudah menonton video presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.